Selamat siang, kami ucapkan kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali lima terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen yang telah berkenan hadir pada presentasi kelompok kami hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada perkuliahan hari ini. Kami akan membawakan materi manusia dan peradaban. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Iko Mangedi Pera dengan NIM 22188203028 selaku moderator. Dan juga rekan saya, materi manusia dan peradaban akan kami mulai dijelaskan dari materi pengertian, adab, dan peradaban yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Inyoman Sadu dengan NIM 22188203025 sebagai pembawa materi pengertian adab dan peradaban. Adab dan peradaban. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal jasmani dan rohani. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Manusia merupakan makhluk yang beradab sebab manusia dianugerahi dengan harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan realita bahwa manusia memerlukan kesopanan akhlak dan kehalusan budi pekerti dalam berinteraksi dengan masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Putra Dinova Kristina dengan NIM 22188203026. Di sini saya sebagai penyaji materi adab dan peradaban. Hubungan erat adab. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep masyarakat yang beradab. Konsep masyarakat beradab berasal dari kata civil sociality, dari kata society civilis. Istilah masyarakat beradab dikenal sebagai masyarakat madani, di mana masyarakat ini memiliki nilai sopan santun dan juga budi pekerti yang baik. Ketentraman, kenyamanan, kedamaian, dan juga keselarasan merupakan suatu hakikat masyarakat yang beradab. Hal tersebut akan menjadi suatu kombinasi ideal antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Hal tersebut akan menjadikan adab berhubungan erat dengan moral, norma, etika, dan juga estetika. Yang pertama ada moral. Moral adalah nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Yang kedua ada norma. Norma yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang dijadikan pegangan dalam menentukan sesuatu, baik maupun buruk. Yang ketiga ada etika. Etika adalah nilai norma moral yang akan dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu ada estetika. Estetika berhubungan erat dengan suatu keindahan, keselarasan, kesatuan, dan juga kebalikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iko Arya Mahika, NIM 22188203023. Di sini saya sebagai penyaji materi abad dan peradaban. Sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban juga dapat dipakai untuk menyatakan hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, adat sopan santun, dan pergaulan. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa yaitu 1. Pendidikan, 2. Kemajuan teknologi dan pengetahuan. Evolusi budaya dan tahapan peradaban dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, tahapan peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dari meramu ke bercocok tanam, atau revolusi agraris. Gelombang kedua, tahapan peradaban industri dan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang, atau revolusi industri. Gelombang ketiga, tahapan peradaban informasi, penemuan teknik, informasi dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mianovianti dengan NIM 221882020. Saya akan membawakan materi dengan judul pengertian masyarakat madani dan juga karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berbudaya namun dapat berinteraksi dengan dunia modern sehingga dapat berkembang maju. Adapun pengertian masyarakat madani menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Syamsuddin Haris yaitu sebuah lingkup interaksi yang berada di luar pengaruh negara. Yang kedua menurut Einar Gellner yaitu masyarakat yang terdiri dari beberapa institut non-pemerintah. Yang ketiga yaitu menurut Zbigniew Rau yaitu sebuah lingkup yang bebas dari pengaruh keluarga. Yang keempat yaitu menurut Nurchalice Madjid yaitu masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Yang kelima yaitu menurut Muhammad As-Hikam yaitu wilayah kehidupan yang terorganisasi. Terakhir adalah menurut M. Rias Rasid yaitu gagasan masyarakat mandiri yang dijadikan jaringan-jaringan produktif.
Adapun karakteristik masyarakat Madani yang meliputi free public space atau ruang publik yang bebas, masyarakat yang demokratis dan toleransi, masyarakat yang pluralisme atau bisa menerima kenyataan, masyarakat yang bisa memberi keadilan atau social justice, masyarakat yang bisa berpartisipasi sosial, dan juga memiliki supremasi hukum yang adil. Perkenalkan, nama saya Nikoma Aprilia Dewi dengan NIM 221882030227. Di sini saya akan menyajikan materi tentang masyarakat madani, yaitu mengenai sejarah dan syarat masyarakat madani. Menurut filsuf Yunani Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang memandang konsep masyarakat madani sebagai sistem kenegaraan yang identik dengan negara itu sendiri. Kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan konsep masyarakat madani yang pertama yaitu kualitas SDM yang belum memadai. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi nasional masih belum stabil. Peran masyarakat madani yang perlu ditekankan yaitu yang pertama sebagai pengembang masyarakat, yang kedua yaitu sebagai advokasi masyarakat yang teraniaya, dan yang ketiga yaitu sebagai kontrol terhadap negara. Saya akan menjelaskan syarat masyarakat madani. Syarat atau proses menuju masyarakat madani yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kemampuan tenaga profesinya dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri agar tidak menimbulkan kerawanan. Dan yang ketiga yaitu secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis. Orientasi dalam menuju masyarakat madani yaitu yang pertama orientasi ideal negara yang diartikan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu picu pada demokratisasi. Yang kedua yaitu pemerintah yang berfungsi secara ideal, secara efisien dan efektif untuk melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Perkenalkan, nama saya Lili Putu Dewi dengan NIM 2218803031. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tradisi dan fungsi tradisi. Yang pertama yaitu pengertian tradisi. Tradisi adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Dalam pengertian lain, tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi tradisi. Fungsi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu yang pertama, adat tradisi adalah kebijakan turun-temurun, tepatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang kita anut. Yang kedua yaitu memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok, tradisi daerah, kota, dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Yang terakhir yaitu membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi mengesankan masa lalu yang lebih bahagia, menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nika Denton Berlianawati dengan NIM 22188203032. Saya akan membawakan materi tentang macam-macam tradisi dan contoh-contoh tradisi. Tradisi yang masih ada dan berkembang sampai saat ini antara lain tradisi ritual agama dan tradisi ritual budaya. Tradisi ritual agama adalah keanekaragaman ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat yang mempercayainya. Ritual ini mempunyai bentuk dan cara pelestarian yang berbeda-beda di antara masyarakat. Tradisi ritual ini dilakukan dengan harapan agar pelaku upacara senantiasa dalam keadaan selamat. Berikut adalah beberapa contoh tradisi yang ada di Indonesia, yaitu 1. Tradisi potong jari dari Papua. Tradisi ini dilakukan oleh suku Dani di Papua untuk menunjukkan kesedihan mereka karena ditinggal oleh anggota keluarga. Yang kedua ada tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilakukan lewat suatu permainan yang disebut Malaka. Tradisi Malaka ini dilakukan untuk mensyukuri musim panen. Yang ketiga ada tradisi pemakaman suku Minahasa dari Sulawesi Utara. Suku Minahasa memposisikan jenazah dalam posisi duduk sambil memeluk kakinya dan menghadap ke utara. Tradisi pemakaman ini dipercayai membawa kebaikan oleh suku Minahasa. Yang keempat ada tradisi gubuk enda dari Karangasem. Tradisi ini juga disebut sebagai ritual pemanggilan hujan di Bali yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
Tradisi gebuk endai ini dilakukan oleh dua kelompok orang dewasa yang saling pukul dengan rotan. Setiap tetes darah yang timbul dalam pertarungan ini dipercayai oleh warga Karangasem akan mendatangkan hujan. Yang kelima ada tradisi Grebek Syawal dari Yogyakarta. Tradisi ini digelar setiap 1 Syawal oleh masyarakat Yogyakarta sebagai wujud syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah lamanya menunaikan ibadah puasa. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pandey Pemirus Maurib dengan NIM 22188203037. Di sini saya sebagai pembawa materi mengenai pengertian modernisasi, syarat modernisasi, dan ciri-ciri modernisasi. Pengertian modernisasi. Modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam setiap segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda. Terdapat beberapa pengertian modernisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wijojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola yang ekonomis dan politis. Kemudian menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Jadi dapat disimpulkan pengertian modernisasi menurut beberapa ahli tersebut yaitu bentuk perubahan total dari kehidupan tradisional yang terarah pada suatu perencanaan. Selanjutnya mengenai syarat modernisasi. Terdapat beberapa syarat modernisasi. Yang pertama yaitu sistem administrasi negara yang baik. Yang kedua, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Yang ketiga, menciptakan iklim yang baik dan teratur. Yang keempat, tingkat organisasi yang tinggi. Dan yang kelima, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaannya. Lalu ada ciri-ciri modernisasi. Terdapat beberapa ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, ada kemajuan. Kemajuan dalam bidang teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, dan aktualisasi. Kemudian yang kedua, melahirkan teori baru. Dan yang ketiga, mengenai perubahan. Mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi, serta orientasi kebendaan yang berlebihan. Perkenalkan, nama saya Nimade Apriliana Sari dengan NIM 22188203007. Di sini saya pembawa materi dampak modernisasi dan contoh-contoh modernisasi. Dampak modernisasi. Modernisasi yang terjadi membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif yaitu 1. Berkembangnya IMTEK mempermudah masyarakat mencari berbagai informasi. 2. Merubah mindset dari masyarakat tradisional atau irasional menjadi masyarakat modern atau rasional. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Kenakalan remaja didukung dengan mudahnya mengakses situs dengan bebas. Munculnya sikap individualistik yang membuat sebagian masyarakat lupa akan kedudukan dirinya sebagai makhluk sosial. 2. Lunturnya jati diri suatu bangsa karena bangga masyarakat menggunakan hal yang bersikap western atau kebarat-baratan dalam hal kuliner, lifestyle, dan sebagainya. Contoh-contoh modernisasi. Contoh-contoh modernisasi di bidang kehidupan yaitu 1. Komunikasi, 2. Pekerjaan, 3. Transportasi, 4. Kesehatan, 5. Media massa, 6. Agama, dan 7. Politik. Itulah contoh-contoh dari modernisasi. Perkenalkan, nama saya Nyumani Serawati dengan NIM 22188203039. Di sini saya sebagai pembawa materi peradaban dan problematika. Peradaban dan problematika. Arus informasi yang berkembang cepat menumbuhkan cakrawala pandangan manusia yang sangat luas. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau enteksi kemampuan diri manusia dewasa ini telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri dengan ada daya pengaruhnya yang sangat besar karena ditopang pula dengan sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengaruh hidup manusia. Masyarakat rendah kemampuan teknologi cenderung tergantung dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi. Nama saya Niwen Suma dengan NIM 22188203042. Wujud peradaban. Peradaban merupakan wujud kebudayaan sebagai hasil kreativitas manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Yang bersifat material berupa benda-benda kasat mata yang bisa disentuh atau bisa diraba. Seperti contohnya, Candi Borobudur, bangunan gedung, rumah, mobil, peralatan senjata, dan lain sebagainya. Adapun yang bersifat non-material, yaitu berupa nilai-nilai atau norma-norma, seperti contohnya sopan santun, perilaku, pergaulan, dan lain sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Putu Rama Putrayasa dengan NIM 22188203041 sebagai pembawa materi problematika peradaban global. Problematika peradaban global. Peradaban global yang tengah terjadi di radabasa ini tidak akan pernah luput dari yang namanya globalisasi. Nah, globalisasi ini bersifat universal. Namun, globalisasi ini belum memiliki definisi yang mapan, sehingga tergantung dari perspektif yang melihat. Ada yang mengartikan sebagai proses sosial, ada yang mengartikan sebagai proses sejarah, dan juga ada yang mengartikan sebagai proses alamiah yang akan membantu setiap bangsa untuk tetap saling terhubung. Nah, berikutnya ada faktor penggerak globalisasi. Yang pertama itu ada teknologi, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada ekonomi, dan yang keempat ada budaya. Nah, seiring berjalannya waktu, keempat bidang ini akan mengalami kemajuan dan akan terus mendukung era globalisasi tetap berkembang. Perkenalkan, nama saya Putu Sukado dengan NIM 22188203038. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomenal globalisasi di seluruh dunia. Yang pertama, hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antara manusia di seluruh dunia. Yang kedua, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet merupakan bahwa komunikasi terjadi demikian cepatnya. Nomor tiga, pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Nomor 4, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa terutama televisi, film, musik, serta transmisi berita dan olahraga internasional. Nomor 5, meningkatnya masalah bersama misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peradaban adalah wujud kebudayaan sebagai hasil kreativitas manusia, baik yang bersifat material berupa benda-benda yang kasat mata dan dapat diraba. Maka, disarankan kita mampu membangun bangsa agar tetap eksis di tengah-tengah arus dimodernisasi dan globalisasi yang semakin kuat, yaitu dengan cara meningkatkan peran lembaga pendidikan untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. Nah, maka dari itu, semoga kita semua senantiasa sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Salam cendekia. Terima kasih.